Hi great people, it's still again. Hello great teachers. Alhamdulillah, I finally can upload this material for you, so you can show this video to your students. By the way, if this is your first time watching this channel, allow me to introduce myself. I'm Dilu, I'm an English learner from Indonesia, and I'm Bukinese. Yes, I am. I'm currently taking my second study, which is English education, here in UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. You can search it by yourself if you're interested to know the university's quality. First, open your Google. Here, you can type Universitas Pendidikan Indonesia. Then you'll see www.upi.edu. You can click it. Here you're gonna find all the information. Okay. Well, as the title you are seeing below this video, today's material is thank you and sorry. Oh, I almost forgot to inform you. You can watch the previous material by clicking the video in the small box appeared at the end of this video, or clicking the suggested video above my head. Or perhaps it covers my head. Now let's get back into our business. In the following minutes, you'll be watching first, the examples of conversation about thank you and sorry. It will show you how students thank and say sorry to their teacher and friend, and how they respond when their friend or teacher thank them or say sorry to them. Second, my explanation about the whole material in detail. I will explain how you can pronounce each expression, the use of each expression, and I will give you the expressions list of responding to thank you and sorry. So I will show you the sign of 1 to 3 for you to know when your students get ready to start watching the material. After the 3, the lesson is on. Okay? Then let's check it out. Tit, tit, tit. Thank you for the gift, Andila. I like you very much. No, thank you. You helped me doing the homework yesterday. Oh, no problem. I enjoyed helping you. Good morning, sir. The class is ready. Morning, Andila. Okay, thanks a lot. My pleasure, sir. Thank you very much, Andila. You helped me telling Pabaso about the class. Don't mention it. It was nothing. I'm so sorry, Andila. I forgot to bring your English notebook. No problem. It's okay. I have another notebook. I can use it for today. We're going to the canteen for lunch. Are you coming with us? Thanks, but I'm sorry. I'm waiting for my sister. We'll see you there. I'm sorry. I cannot come to the study group. I feel dizzy. It doesn't matter. Just go home and have a rest.
No worry, Che. We can give you the note tomorrow, insya Allah. Gimana? Sudah ada gambaran kan? Jadi, apa saja sih ungkapan yang kita dapatkan dari percakapan tadi? Kita akan sama-sama melihat daftarnya. Yang pertama, kita akan melihat ungkapan terima kasih, expressions of thank you. Jadi kalau dari percakapan tadi, ada 3 yang bisa kita dapat. Pertama, ada thank you for the gift. Terima kasih hadiahnya. Yang kedua, thanks a lot. Terima kasih banyak. Yang ketiga, thank you very much. Terima kasih banyak. Kemudian, ada expressions of sorry. Ungkapan maaf. Pertama, ada I'm so sorry. Maaf banget. Yang kedua, ada I'm sorry. Aku minta maaf ya. Nah, yang tadi itu ungkapan thank you dan sorry. Selanjutnya, ada ungkapan respons untuk orang yang berterima kasih dan meminta maaf ke kita. Pertama ada thank you. Terima kasih. Kedua, no problem. Tidak masalah kok. Yang ketiga, my pleasure. Dengan senang hati. Terus ada lagi, don't mention it. Tidak usah dibahas. Yang kelima, it was nothing. Bukan apa-apa kok. Kemudian ada juga daftar ungkapan respons saat orang meminta maaf ke kita. Yang pertama ada, no problem. Tidak masalah kok. Yang kedua, it's okay. Tidak apa-apa kok. Yang ketiga, no worries. Tidak usah khawatir. Yang keempat, doesn't matter. Tidak apa-apa kok. Sekarang kita latihan pronunciation-nya lagi. Kita akan latihan menyebutkan ungkapannya. Pertama, thank you for the gift. Thank you for the gift. Nah, lagi-lagi Kak Dilo ingatin ya. Huruf E kebalik ini tanda untuk kalian biar bisa bedakan antara bunyi E biasa dan bunyi E. Jadi dibaca the. Thank you for the gift. Selanjutnya ada thanks a lot. Thanks a lot. Ini bisa kalian sebut pisah juga. Thanks a lot. Tapi kalau mau lebih keren lagi kedengarannya, sebutnya thanks a lot. Nah, huruf S ini kan thanks ini mati S kan. Terus di depannya itu ada huruf vokal A. Nah, jadi thanks a lot. Jadi dibaca aja se-lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Gitu. Ada lagi, thank you very much. Thank you very much. Terus, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Terus, no problem. No problem. Untuk problem ini kan Kak dulu tulisnya O nih. Tapi sebenarnya itu kayak bunyi O gitu loh. O. Jadi nggak A juga, bukan O juga. Kayak O. No problem. Problem. Selanjutnya, my pleasure. My pleasure. Pleasure. Untuk pleasure-nya ini, karena kayaknya agak ribet ya diucapinnya. Jadi kalian bisa latihan dulu saja. Bilang zir, 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 zir. Pleasure, 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 pleasure. My pleasure. Selanjutnya, don't mention it. Don't mention it. Nah, jadi don't-nya ini T-nya juga nggak disebutin. Bilang aja langsung don't.
mention, shun, need. Lagi-lagi Kak Dilu ingatin ya. Misalnya kalau katanya ini kan matinya N, mention. Terus it, ini kan awalnya huruf vokal I, mention it. Jadi disambung aja bacanya. Mention it, don't mention it. Nah, tadi kan Kak Dilu juga kayak bilang don't mention it. Jadi kita tuh kadang kalau dengar orang bilang don't mention it, itu ada juga yang sering-sering bilangnya don't mention it. Jadi T-nya nggak ini lagi, nggak jelas lagi kedengarannya kan. Don't mention it. Jadi kalian bisa bilang don't mention it. Bisa juga kalau misalnya kalian bilang don't mention it. Terus ada it was nothing. It was nothing. Ini it-nya lagi-lagi Kak Dilu bilang bisa it ya, bisa aja. It was nothing. Kalau kalian juga mau bilang it was nothing, gak apa-apa sih. Jadi bisa it was nothing atau it was nothing. Terus selanjutnya, no worries. No worries. No worries. Nah ini kayak Z ya, ujungnya kayak bunyinya Z. Worries. Riz. Riz. No worries. No worries. Tapi kalau misalnya udah, biasanya kalau kita ngomong ya, orang tuh kayak kedengarannya bilang worries, worries. No worries. Selanjutnya, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Matter. Selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaannya. Pertama ada thank you for the gift, thanks a lot, dan thank you very much. Kak Dilu yakin sih, kalau misalnya kalian sudah paham, sudah tahu artinya sih, kayak ini kan ada nih, terima kasih hadiahnya, terima kasih banyak, thanks a lot, thank you very much. Pasti kalian sudah paham. Ini ditujukan untuk berterima kasih kepada orang lain. Jadi kita pakai ini untuk mengapresiasi kebaikan orang lain ke kita. Terus kalau untuk yang pertama nih, thank you for the gift. Nah, thank you-nya ini bisa thanks. Jadi, thanks for the gift. Terus gift-nya ini bisa diganti-ganti loh. Misalnya kalau kalian dikasih minuman nih sama temannya, mau bilang terima kasih minumannya. Nah, bilang aja thanks for the drink atau thank you for the drink. Misalnya lagi kalian dikasih makanan. Nah, bilang aja thanks for the food atau thank you for the food. Kalau untuk thanks a lot sama thank you very much ini bisa ke siapa saja sih, bisa ke yang lebih tua, bisa ke yang lebih muda. Tapi kalau untuk ke guru ya, kalian misalnya mau terima kasih ke guru gitu. Mau terima kasih karena dikasih nilai bagus misalnya. Nah, bisa bilang, thank you very much. Jadi kalau untuk ke guru, Kak Dilu sarankan pakai thank you very much. Terus selanjutnya ada I'm so sorry dan I'm sorry. Oh iya, Kak Dilu lupa nih bilang. Kalau untuk mengekspresikan ini ya, yang kayak di thank you tadi juga, terus yang ini apalagi pas kalau kita mau minta maaf ke orang lain, itu penting sekali, penting banget kalau kita menekankan intonasinya. Jadi kalian sebaiknya memperhatikan intonasi. Nah, kalau misalnya kayak bilang I'm so sorry, jadi tuh kayak benar-benar menunjukkan kalau kalian serius minta maafnya. Kalian gak usah khawatir, pikir misalnya ntar orangnya bilang lebay banget. Gak usah khawatir. Itu pokoknya asal kalian benar-benar serius aja minta maaf, gak apa-apa orang mau responnya bagaimana. Yang jelas kan kalian ya sudah niatnya baik kan mau minta maaf. Nah,
kembali ke sini lagi. I'm so sorry gitu. Dan bisa juga I'm sorry. Kalian bisa lihat sendiri nih perbedaannya pasti. Kalau I'm so sorry itu kayak benar-benar kita lebih menekankan lagi kalau kita benar-benar minta maaf. Kalau I'm sorry juga sebenarnya bagus juga untuk dipakai. I'm sorry. I'm sorry. Jadi misalnya kalau kayak kita nyenggol orang gitu ya, nggak sengaja, biasanya bilang aja sih I'm sorry. Tapi kalau yang benar-benar kalian merasa aduh ya Allah ini orang tua lagi yang aku senggol gitu kan, jadi bisa pakai I'm so sorry. Nah, kalau kalian mau pakai selain I'm so sorry, kalian bisa pakai juga I do apologize sir. Nah, ini kayak kalau kita mau bilang I'm so sorry, tapi versi yang lebih formalnya. Misalnya kalau kalian di situasi sekolah mungkin, kalian di kelas kan, mau minta maaf ke gurunya entah karena apa ya, seralah alasannya. Bilangnya, I do apologize sir, gitu. I do apologize. Apologize. G-nya dibaca J. Jize. Jadi I do apologize. J-A-I-Z. I do apologize, sir. Gitu. Atau kalau misalnya kalian di daerah Sengkang nih, di daerah Wajo, kalian bisa bilang I do apologize, Fung. I do apologize, Fung. I do apologize, Fung. Gitu. Pakai Fung. Karena itu ciri khas ya, ciri khas untuk kita saat kita memanggil orang yang lebih tua. Pakainya Fung. Jangan lupa ya. Selanjutnya, kita akan melihat penggunaan ungkapan respons nih. Jadi misalnya bagaimana kita merespon saat orang berterima kasih ke kita. Yang pertama ada thank you. Loh, kok thank you lagi? Nah, ini kalau misalnya di situasinya kayak di percakapan tadi tuh. Rica kan berterima kasih tuh awalnya ke Andi Ella karena dikasih hadiah. Nah, Andi Ella bilang lagi, no, thank you. Oh enggak, justru aku yang berterima kasih ke kamu. Nah, gitu maksudnya. Justru aku yang berterima kasih ke kamu. Kalau di bahasa Indonesia sih agak panjang ya, tapi kalau di bahasa Inggris ya bisa langsung thank you saja. Tapi kita main-main di intonasi lagi. Thank you. Nah, no, thank you. Thank you. Jadi kayak terima kasihnya ke kamu gitu. Penekanannya thank you. Selanjutnya ada no problem. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang terima kasih ke kita kan biasanya kita respon lagi, ah nggak apa-apa kok, biasa aja. Nah, pakainya no problem. Terus ada lagi my pleasure. My pleasure. My pleasure. Nah, jadi ini tadi kayak pas Andi Ella respon gurunya saat gurunya berterima kasih ke Andi Ella. Nah, jawabannya my pleasure. Ini lebih ke situasi formal ya. Jadi misalnya kayak tadi kayak kalian ke guru kalian atau bisa juga saat kalian mau merespons orang tua nih, orang tua yang berterima kasih ke kalian. Mama kalian mungkin atau bapak kalian, tante atau siapa gitu ya yang lebih tua. Nah, bilangnya my pleasure dengan senang hati. Gitu. Oh iya, my pleasure ini bisa juga the pleasure is mine. Jadi ini lengkapnya ya. The pleasure is mine. Nah, kalau my pleasure ya karena lebih casual gitu, lebih cocok di percakapan biasa. Kalau the pleasure is mine itu kesannya kayak lebih kaku gitu percakapannya.
Tapi nggak apa-apa juga dipakai. Bisa juga kalau misalnya gurunya bilang thanks a lot atau thank you. Kita bisa jawabnya dengan the pleasure is mine, sir. Selanjutnya ada don't mention it. Tidak usah dibahas. Nggak usah lah dibahas gitu. Atau kalau di Bugis, di daerah Bugis ya, kita biasanya bilang nggak usah make bahas sih. Nah, jadi don't mention it ini misalnya kalau orang bilang terima kasih, terus kita tuh kayak nggak enakan gitu ya bahasnya, bilang aja don't mention it gitu. Nah, selanjutnya ada it was nothing. It was nothing. Gitu. Jadi, ini bisa nih. Kalau misalnya tadi kan kita bilang don't mention it. Gak usahlah dibahas. Bukan apa-apa kok. Don't mention it. It was nothing. Kalau di daerah Bugis biasanya kita bilang, ada usah mungkin bahas sih. Tidak apa-apa, Ji. Don't mention it. It was nothing. Terakhir, kita akan mengecek sama-sama penggunaan ungkapan respons saat seseorang meminta maaf ke kita. Yang pertama, bisa dijawab dengan no problem. Nah, ini lagi-lagi ya penekanannya harus tepat nih. Intonasi kalian nih harus tepat. Karena kalau misalnya kalian biasa-biasa aja bilangnya no problem, nanti kesannya kayak ini gak dimaafin nih gitu. Orang lain malah pikirnya, lah kayaknya dia gak bisa nih maafin aku. Takutnya kayak gitu ya. Jadi lebih baik intonasinya diperhatikan. Plus ekspresinya juga. Nah, jadi wajahnya itu harus menunjukkan kalau memang kalian benar-benar memaafkan kesalahan orang lain. Nah, selanjutnya ada it's okay. It's okay. Ini juga nih it's okay nih. Kalau it's okay ini sebenarnya sih Kak Dilu sarankan benar-benar diucapkan ke orang yang akrab dengan kalian. Jadi mereka paham gitu. Kalau kalian ya udah nggak apa-apa dengan masalah apa aja gitu ya yang jadi dasar orang lain minta maaf ke kalian. Dan lagi-lagi intonasi penting itu ya intonasinya. It's okay atau it's okay. Selanjutnya ada no worries. Nah, ini no worries kayak misalnya tadi ya di percakapan itu pas Bece minta maaf nih ke teman-temannya, ke si Andila sama Andi Aco karena dia lagi pusing kan, jadi nggak bisa gabung kerja kelompok. Nah, diresponlah sama Andi Aco bilang no worries. Tidak usah khawatir. Gak usah khawatir. Nah, no worries ini, no worries, itu biasanya orang Australia yang pakai. Tapi ya namanya bahasa Inggris kan. Itu terserah kalian mau pakai yang dari daerah mana. Asal sama-sama paham dengan lawan bicara kalian. Oh iya, tadi di percakapan kan Andi Aco bilangnya no worry, bukan no worries. Nah, itu disesuaikan dengan yang di buku When English Rings a Bell. Buku paket yang kalian pakai. Nah, tapi sebenarnya sih kalau misalnya orang-orang ya yang Kak Dilu dapati itu biasanya pakai no worries. Atau kalau nggak no worries pakainya don't worry. Nah, jadi Kak Dilu sarankan kalau misalnya kalian mau pilih, jadi pilihnya antara no worries atau don't worry. Terakhir, ada it doesn't matter. Tidak apa-apa kok. Jadi kalau dilihat dari terjemahannya sama ya, maksudnya itu tidak apa-apa kok. Tapi kalau it doesn't matter itu kayak lebih menekankan kalau hal itu benar-benar bukan hal yang sangat penting. Jadi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, kalian telah menyelesaikan materi hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan,
Silahkan tanyakan di kolom komentar di bagian bawah atau ke guru kalian masing-masing ya. Insya Allah Kak Dilu akan sangat senang mendiskusikan materi ini dengan kalian kalau kalian bertanya di kolom komentar. Oke. Sekian dulu materi kita untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. For more information and knowledge about English, please follow us on Instagram and subscribe this channel. Or if you like our material, you can click the like button below. Thanks a lot for watching this video. May Allah bless you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.